Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat Zain yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan angkat sekilas tentang sahabat Rasulullah SAW yang memegang pucuk kepemimpinan umat Islam setelah Rasulullah wafat. Para sahabat yang menjadi pimpinan ini digelar dengan Khulafaur Rasyidin. Pasca Rasulullah SAW wafat, untuk mengisi kekosongan kepemimpinan, umat Islam dari Muhajirin dan Ansar bermusyawarah untuk memilih khalifah yang akan menjadi pimpinan mereka. Dari hasil musyawarah inilah terpilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama untuk memimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar As-Siddiq bernama Abdullah bin Quhafah. Ia bernama Abu Bakar baik sebelum menjadi Islam maupun sesudah masuk Islam. Garis keturunan Abu Bakar As-Siddiq dengan garis keturunan Nabi Muhammad SAW bertemu pada Murrah ibnu Ka'ab, kakek Abu Bakar. Ibunya bernama Khair Salma binti Sakh dan ayahnya bernama Abu Quhafa. Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi, di tahun kedua dari tahun gajah. Usianya lebih muda 2 tahun daripada Rasulullah SAW. Abu Bakar termasuk yang masuk Islam pertama kali, beriman teguh dan dicintai Nabi Muhammad SAW, serta merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang menyertainya hijrah ke Madinah dan dipercaya untuk menjadi wakil Nabi Muhammad menjadi imam salat dikala Rasulullah sedang sakit. Hubungan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW tidak sebatas sahabat, tapi juga sebagai seorang mertua, karena Rasulullah SAW menikahi putri Abu Bakar, yaitu Siti Aisyah. Pengaruh Abu Bakar sangat besar dalam mengajak sahabat-sahabatnya ke dalam agama Islam. Sahabat yang masuk Islam adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Mat'un, Ubaidah Haris bin Muttalib, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, dan masih banyak yang lainnya. Abu Bakar terkenal sebagai pribadi yang berbudi luhur, jujur, cerdas, cakap, pemberani. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang sangat sederhana. Ia termasuk orang kaya yang sangat rendah hati dan dermawan, sehingga sangat mencintai fakir, miskin, dan anak yatim. Kesederhanaannya terlihat dari pakaian dan makanan yang tidak pernah mewah. Demikian pula pada rumahnya yang tidak seperti orang kaya lainnya, meskipun beliau termasuk salah satu saudara kaya di Mekah. Abu Bakar juga merupakan seorang pemberani. Ia selalu di barisan terdepan dalam berbagai pertempuran untuk mendampingi Rasulullah. Ketika perang Badar, dengan gagah berani ia menghunus pedangnya untuk melindungi Rasulullah SAW. Demikian juga pada perang Uhud, meskipun keadaannya terluka, ia tetap mempertaruhkan nyawanya menyelamatkan Rasulullah SAW. Selain itu, Abu Bakar juga sering membebaskan budak-budak dan menebus harga hamba sahaya dengan cara membeli dari pemiliknya, lalu melepaskannya menjadi orang merdeka. Inilah sifat dan budi luhur Abu Bakar yang sangat berpengaruh di kalangan kaum Quraisy. Abu Bakar selalu tidak tinggal diam dalam melihat penindasan di kalangan bangsanya sendiri. Ia berusaha membebaskan orang-orang tertindas dengan hartanya sendiri. Misalnya, Abu Bakar sangat menaruh perhatian pada penderitaan kaum lemah, khususnya para budak yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Sejumlah budak yang disiksa oleh tuannya karena mereka memeluk Islam ditebus Abu Bakar As-Siddiq dengan hartanya untuk dimerdekakan. Salah satu dari budak-budak itu adalah Bilal bin Rabah. Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq karena kejujuran. Dalam bahasa Arab, Siddiq itu jujur atau benar. Abu Bakar selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khususnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, Abu Bakar dengan wajah berseri memeluk Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah,
engkau benar. Sadaqta, sadaqta, engkau benar. Demi Allah, sesungguhnya apa yang engkau katakan adalah benar. Aku bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah. Berbeda dengan kaum musyrik Quraisy, mereka menertawakan Nabi dan menuduh Nabi sebagai orang gila. Sebelum Nabi Muhammad wafat, beliau tidak mewasiatkan tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai khalifah. Oleh sebab itu, setelah Nabi Muhammad wafat, berkumpullah kaum Muhajirin dan Ansar mengadakan musyawarah untuk memilih khalifah. Musyawarah itu ditetapkan bahwa jabatan khalifah dipercaya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dengan pertimbangan, beliau adalah sahabat Nabi yang tertua. Sangat besar perhatian dan pengorbanannya dalam menegakkan agama Islam. Beliau berkedudukan tinggi dalam kaumnya, hartawan dan dermawan. Pada waktu Nabi sakit, beliau yang diserahi Nabi untuk menjadi imam salat berjamaah. Pada masa permulaan pemerintahan Abu Bakar, banyak hal yang harus dilakukan Abu Bakar terkait dengan kabilah-kabilah yang tidak mau tunduk kepada pemerintah di Madinah. Ada golongan yang ingkar membayar zakat. Ada pula beberapa orang yang mengatakan dirinya menjadi nabi palsu, seperti Musailamah Al-Kazzab, Tulaihah bin Khuwailid, dan Sajah Taimiyah. Di antara orang-orang Islam yang belum kuat imannya, terutama di Najd dan Yaman, banyak di antara mereka yang menjadi murtad setelah Rasulullah wafat, dan banyak pula yang enggan membayar zakat. Di samping itu ada pula orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi palsu. Hal ini yang dihadapi oleh Abu Bakar. Dalam mengatasi beberapa golongan yang tidak mau membayar zakat, Abu Bakar bermusyawarah dengan sahabat lainnya. Hasilnya sebagian besar sahabat menyarankan untuk tidak memeranginya, tapi diminta untuk membantu memerangi musuh-musuh Allah. Lalu Abu Bakar dengan tegas berkata, "Demi Allah, orang yang keberatan menunaikan zakat kepadaku, yang dulu mereka melakukan kepada Rasulullah SAW, akan kuperangi." Coba ingatlah dalam firman Allah pada At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di antara mereka yang enggan membayar zakat, ada beberapa kabilah yang diperangi oleh khalifah. Dan pada akhirnya kabilah-kabilah yang semula enggan membayar zakat kembali membayar zakat kepada khalifah. Dalam peperangan melawan orang-orang murtad, 70 orang penghafal Al-Quran gugur. Supaya Al-Quran dapat terpelihara dengan baik, Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran dapat dikumpulkan menjadi satu mushaf. Usul ini dapat diterima oleh khalifah. Ayat-ayat Al-Quran keseluruhannya dan disimpan oleh Khalifah Abu Bakar sendiri. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah SAW wafat tidak berlangsung lama. Beliau memerintah selama 2 tahun 3 bulan lebih 10 hari. Jasa-jasa Abu Bakar dalam memerintah: mempersatukan penduduk Arab dan tunduk kepada pemerintah di Madinah, berhasil menumpas sebagian penduduk Arab yang murtad, enggan membayar zakat dan mengaku nabi-nabi palsu, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf menurut urutan ayat dan surat. Penulisannya ditugaskan kepada Zaid bin Sabit. Abu Bakar meninggal dunia pada tanggal 12 Jumadil Akhir tahun ke-13 daripada Hijrah, atau 22 Agustus tahun 634 Masehi. Makamnya di samping makam Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Demikianlah sekilas tentang perjalanan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.